Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum jami'an? Insyaallah bi khair. Alhamdulillah. Ya, sanastamir ta'lim al-lughah al-arabiyyah atau pelajaran bahasa Arab. Sebelum itu kepada seluruh siswa siapkan catatannya, buku catatannya dan buku LKS-nya. Nah, ya langsung saja pelajaran bahasa Arab. Jadi al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab itu terdiri dari 3 unsur. Pertama itu isim atau tulisannya ismun, fi'il, fi'lun, dan harfun. Jadi setiap kalimat bahasa Arab pasti terdiri dari 3 ini. Pasti ada terbuat 3 ini, isim, fi'il, dan huruf. Nah, ya lanjut kita bahas yang pertama, yaitu isim. Apa itu isim? Isim yaitu setiap jenis nama seperti nama orang, tempat, tanaman, buah-buahan, apalagi nama benda, pokoknya yang mengacu pada nama kayak gitu lah. Contohnya seperti apa? Madrasatun artinya sekolah. Sekolah itu termasuk dari nama, ya nama tempat bisa, nama bangunan bisa juga. Karenanya nama tempat maka disebut dengan isim. Jadi madrasatun itu termasuk isim. Ya, contoh lagi misalnya Aisyah. Aisyah itu nama orang. Karena dia nama orang dan isim itu artinya setiap jenis nama, maka Aisyah adalah isim. Oke, baik. Ya, lanjut. Nah, itu kayak pacarannya Maminan Dwi itu isim. Yang pertama pastinya lo tahu artinya. Makanya perlu kamus. Terus bang, mestinya ada bisi kamus. Atau kalau tahu artinya kita bisa pinandui. Yaitu artinya spesifikasinya lah, ciri-cirinya lah. Yaitu pertama bertanwin. Maksudnya baris akhirnya itu nah. Misalnya bertanwin kayak an, in, atau on. Atau dalam ilmu tajwid ini ngarannya fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Bila akhirnya bertanwin, maka itu termasuk dengan isim, pasti isim dah itu. Contohnya misalnya nih, masjidun. Lihat ya baris akhirnya. Masjidun baris akhirnya dhammah tain. Atau makanya termasuk dengan isim. Masjid artinya masjid. Masjid itu nama tempat, berarti inya isim. Bisa juga karena barisnya menjadi masjidin. Terus bisa juga barisnya menjadi masjidan. Nah, jika ada kata dalam bahasa Arab barisnya on, in, dan an, itu bisa dipastikan berarti isim. Ya, kedua beralif lam. Artinya bertambah alif lam di mukanya. Seperti contohnya, nah, al-masjidu, al-masjidi, al-masjida. Nah, jika ada kata dalam bahasa Arab memakai alif lam seperti ini,
maka itu pasti sudahnya tuh adalah isim. Artinya apakah berubah? Ada berubah. Ini artinya masjid, ini tetap artinya masjid. Ya, paham Tom? Nah, coba kita lihat lagi. Beda masjidun dan al masjidu. Apa bedanya? Selain alif lamnya. Ya, lihat. Coba kita lihat. Nah, misalnya ada isim kada pakai alif lam, itu pasti barisnya tanwin. Ya. Tes. Nah, misalnya i-nya pakai alif lam, katanya nah pakai alif lam, itunya kada mau pasti tidak bisa bertanwin. Nih, kada mau al masjidun seperti ini. Nah, ini kada mau pasti dan harus menjadi al masjidu, karena itu sudah hukumnya. Jadi misalnya kada alif lam, barisnya menjadi masjidun. Kalau pakai alif lam, maka harus dom aja, jangan domatain, menjadi al masjidu. Ini sama juga masjidin, kalau bertambah alif lam menjadi al masjidi. Masjidan, kalau ditambah alif lam menjadi al masjida. Ya, seperti itu. Ya, semoga bisa dimengerti dan diulangi videonya. Nah, ya. Jadi ciri-ciri isim artinya banyak aja lagi ciri-cirinya, tapi yang ini dulu. Yang ini yang penting, bertanwin dan beralif lam. Nah, ya, lanjut. Selanjutnya fi'il. Apa itu fi'il? Tulisannya fi'lun lah. Fi'il yaitu kata kerja. Nah, fi'ilnya aja dulu. Fi'il itu artinya kata kerja. Terbagi 3, ada kata kerja untuk masa lampau, artinya sudah dikerjakan. Masa sekarang atau sedang dikerjakan, dan kata kerja untuk perintah, artinya memerintah, misalnya bukakan lawang, misalnya bukakan buku, basuhi piring, baca tapas. Nah, tapasi ya, itu kan perintah. Nah, itu termasuk dengan fi'il atau kata kerja. Nah, sekarang kita untuk kelas 8 semester 2 ini membahas fi'il untuk yang masa sekarang, atau dalam bahasa Arabnya yaitu fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang menerangkan sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, coba buka buku halaman 9. Ya, di situ cari artinya mengobati. Ya, mengobati di situ bahasa Arabnya yu'aliju. Ya, Bapak tuliskan contohnya yaitu yu'aliju. Maka artinya sedang mengobati. Nah, coba kita ketahui dulu ciri-ciri fi'il itu seperti apa. Ya, lanjut. Ciri-ciri fi'il mudhari. Ya, kita acuannya pakai ini contohnya yu'aliju.
diawali hamzah. Nih artinya ini hamzah. Kalau ada alif, ada kepalanya ini, nah itu ngarannya hamzah, lain alif. Contoh, u'aliju. Kita ganti ya-nya ini menjadi hamzah. U'aliju artinya saya sedang mengobati. Lanjut, diawali nun. Nih. Contoh, nu'aliju. Artinya berubah juga menjadi kami sedang mengobati. Lanjut, diawali dengan ya. Contohnya, yu'aliju. Artinya dia sedang mengobati. Yu'alijani. Dia berdua sedang mengobati. Yu'alijuna. Mereka laki-laki sedang mengobati. Ya, kita bedah satu-satu. Ya. Ini kan kita memakai contoh yu'aliju ini. Nah, lihat yu'aliju itu kata dasarnya fi'il mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari diawali dengan hamzah. Ini hamzahnya. Jadi setiap misalnya menemukan kata bahasa Arab, misalnya diawali huruf hamzah, itu patut dicurigai itu sebuah fi'il. Seperti inilah di awalnya. U'aliju. Yu'aliju kan artinya tadi mengobati. Karena kita tambahi hamzah, maka hamzah itu bermakna ana. Ana itu artinya saya. Jadi kalau kita ubah menjadi u'aliju, artinya berubah menjadi saya sedang mengobati. Kan arti u'aliju tadi kan artinya mengobati ja, mengobati. Yu'aliju itu artinya mengobati. Itu misalnya kita tambahi hamzah, artinya juga berubah. Nih, diwali hamzah menjadi u'aliju. Artinya saya sedang mengobati. Lalu bila diawali huruf hamzah seperti ini, maka dia termasuk dengan nih fi'il mudhari. Karena ciri-ciri fi'il mudhari tadi yaitu diawali dengan hamzah. Nah, lanjut. Diawali nun. Contohnya seperti apa? Nu'aliju. Nih, nunnya nih. Diawali dengan nun. Kalau kita masukkan ke yu'aliju menjadi nu'aliju. Itu artinya berubah juga menjadi nih, kami sedang mengobati. Artinya bila ditambahin nun, yu'aliju tadi diganti lawan nun, lain ditambahi tapi diganti nu'aliju, maka artinya juga berubah menjadi kami sedang mengobati. Jadi cara meminandui fi'il mudhari itu seperti apa? Ya seperti ini. Apakah itu diawali hamzah? Lihat katanya u'aliju. Jadi ini bisa fi'il tuh. Selain kita cari di kamus juga dulu. Artinya ini cara menanduinya lawan cara tahu bahwa artinya berubah katanya. Dari asalnya mengobati saja menjadi bermacam-macam. Saya sedang mengobati, kami sedang mengobati. Nah, lanjut diawali dengan ya. Nah, misalnya
diawali dengannya seperti contoh yu'aliju. Yu'aliju ini ada juga orangnya gitu. Nah, maksudnya ada yang melakukan, yaitu nih dia sedang mengobati. Dia nih, dia siapa nih? Dia untuk jenis kelamin laki-laki, artinya yang mengobati itu si orangnya lalakian gitu. Nah, error sedikit nih katanya. Dia di sini maksudnya untuk jenis kelamin laki-laki nih. Dia sedang mengobati, misalnya ad-doktor yu'alijul marda. Dokter sedang mengobati pasien. Pas karena memakai yu'aliju berarti tahu kita yang memeriksa tuh, yang sedang mengobati itu lelakian. Gimana tahu pada lelakian? Karena diawali dengan nih ya. Dan misalnya diawali dengan ya, maka itu termasuk dengan fi'il mudhari'. Nah, lanjut. Yu'alijani. Nah, ini bertambah tandanya. Selain diawali dengan ya, lihat nih. Selain diawali dengan ya, lihat, juga diakhiri dengan alif dan nun. Nih, alifnya. Yu'alijani. Nah, dua tanda. Diawali dengan ya dan diakhiri dengan alif dan nun. Alif dan nun ini artinya orangnya berdua. Dia berdua sedang mengobati. Tapi lelakian kan binian berdua tuh. Tetap kita karena yu'alijani, karena diawali dengan ya, maka pasti itu yang mengobati nih lelakian. Nah, ya Bapak pakai garis bawah. Pasti dia untuk jenis kelamin laki-laki. Berarti yang mengobati ini berdua tadi lelakian yang mengobati. Artinya dokternya berdua kah lelakian gitu. Nah, lanjut. Yu'alijuna. Yu'alijuna diawali dengan ya dan diakhiri dengan nih waw dan non. Ya, lihatlah. Nah, yu'alijuna. Mereka, artinya mereka ini lakian berarti. Mereka laki-laki sedang mengobati. Karena diakhiri dengan waw dan nun, maka artinya orangnya banyak. Kalau banyak berarti kita pakai mereka. Kalau diakhiri dengan alif dan nun, yu'alijani, berarti yang mengobati berdua lakian. Nah, seperti ini. Ini dia. Ya. Jadi ingatkan ciri-ciri fi'il mudhari tadi dari kata misalnya tadi yu'aliju. Bila diawali hamzah, maka berarti ini pasti fi'il mudhari nih. Artinya mendekati dah. Selain kita cari di kamus, tapi tahu dah yu'aliju diawali hamzah. Yu'aliju tadi artinya mengobati. Mengobati itu fi'il. Yu'aliju diawali hamzah, apakah hanya tetap fi'il? Tetap fi'il. Tetap fi'il mudhari karena diawali dengan hamzah, dan artinya juga berubah menjadi asalnya mengobati menjadi saya sedang mengobati karena ditambahi hamzah. Lalu diawali nun.
Yu'aliju tadi ya-nya kita ganti menjadi nun. Contohnya menjadi nu'aliju, artinya menjadi kami sedang mengobati. Lanjut di awalia. Contoh yu'aliju, dia artinya nih, dia untuk jenis kelamin laki-laki, artinya yang mengobati ini alakian, sedang mengobati. Yu'alijani, dia berdua, artinya berdua katanya mengobatinya, dia berdua sedang mengobati. Yu'alijuna, karena ada waw dan nun di akhir dan diawali dengan ya, maka itu artinya berubah dan termasuk dengan fi'il mudhari. Artinya menjadi mereka laki-laki sedang mengobati. Ya, sampai sini paham? Insyaallah mudah-mudahan paham. Nah, terakhir diawali dengan huruf ta. Bila ada kata diawali dengan ta, itu patut dicurigai itu fi'il mudhari. Contohnya nih, yu'aliju tadi kita tambahi diganti dengan ta, ya-nya tuh nah, di awalnya tuh. Tu'aliju, maka artinya berubah menjadi kamu sedang mengobati. Ta ini artinya menjadi kamu. Kamu siapa? Kamu laki-laki. Kamu untuk jenis kelamin laki-laki. Kamu sedang mengobati. Anta tu'aliju, kamu sedang mengobati. Terus bang, misalnya di awal ta, tapi juga diakhiri dengan ya, nah, diawali dengan ta, tapi juga diakhiri dengan nih alif dan nun nih, alifnya dan nun. Sama kayak tadi. Oh, karena diakhiri dengan alif dan nun berarti artinya menjadi berdua. Ta tadi artinya tetap kamu. Kamu laki-laki berdua sedang mengobati. Nah, karena dia awali dengan ta dan diakhiri dengan alif dan nun, artinya juga menjadi berubah. Apakah termasuk fi'il mudhari? Termasuk, tetap gitu. Akar katanya dari yu'aliju, tapi bisa kita ganti gitu nah, dan tambahi. Nah, terus diawali dengan ta, lalu diakhiri dengan waw dan nun nih, wawnya. Waw dan nun berarti artinya pun menjadi, karena ada waw dan nun artinya menjadi kalian. Kalian, tani tetap lakian, artinya kalian laki-laki sedang mengobati. Lalu terakhir tu'aliji. Nah, diawali dengan ta dan diakhiri dengan ya dan non nih. Maka artinya berubah menjadi kamu, ya, ini sini ya, nih bintang 2, kamu perempuan, artinya kita sedang berbicara dengan perempuan gitu. Kamu dokter misalnya, tapi kita tahu
Kalau pakai tu'alijina berarti yang kita pandiri itu perempuan. Kamu sedang mengobati. Karena diawali ta dan diakhiri dengan ya dan non. Tu'alijina. Ya, lalu sebutin lagi. Diawali dengan ta, sedikit error. Ulang lagi. Diakhiri dengan na, hidup, maksudnya tu'alijina, ja-nya kita matikan. Tu'alijina itu artinya berubah menjadi kalian perempuan sedang mengobati. Ya. Jadi ciri-ciri fi'il mudhari itu ada 4. Pertama, diawali dengan hamzah, diawali dengan nun, diawali dengan ya, lalu diawali dengan huruf ta. Tu'aliju, tu'alijani, tu'alijuna. Nah, seperti itu. Bila ada salah satu dari 4 ini itu bisa dicurigai, artinya kada pasti pang. Dicurigai itu sebuah fi'il mudhari. Nah, hal-hal yang penting tentang fi'il mudhari, yaitu apa? Tidak bisa bertanwin. Artinya kada mau yu'aliju tadi. Oke. Coba. Kada mau menjadi barisnya kayak ini lah. Yu'alijun. Nah, ada mau. Ini kada mau. Ini kada mau kayak seperti inilah. Artinya fi'il kada mau bertanwin, pasti dah. Bila ada bertemu kata tapi misalnya kita kira fi'il diawali ya tuh nah isimnya, tapi nya bertanwin berarti itu lain fi'il gitu. Karena fi'il tidak bisa bertanwin. Nah, tanda X lah terus. Lanjut, tidak bisa beralif lam. Artinya kada mungkin bahasa Arabnya seperti ini. Al yu'aliju. Nah, kada mau bahasa PL tuh kayak ini tulisannya al yu'aliju. Karena PL tidak bisa bertanwin dan tidak bisa beralif lam. Tidak bisa beralif lam seperti ini. Dan bertanwin seperti ini. Nah, ini salah lah maksudnya abang nih. Ini tidak bisa. Betul. Lalu tidak bisa didahului huruf jar. Contohnya misalnya yu'aliju itu sebelumnya ada seperti fi ila min, misalnya fi yu'aliju, fi yu'aliju. Nah, apakah ini bisa seperti ini PL? Tidak bisa, karena diawali huruf jar, yaitu nih fi ila min, ini huruf jar.
jadi misalnya ada kata didahului ini berarti kata ini lain PL tuh, itu nah. Kecuali seperti ini bisa P madrasatin. Nah, ini kawa. Maksudnya kawa artinya hanya isim aja yang kawa ini nah. Madrasah kan sekolah. Sekolah itu isim. Berarti karena didahului huruf jar berarti nya tuh isim. Kalau PL kada kawa didahului huruf jar ini, kada kawa. Nah, itu maksudnya. Oke. Ya. Oke, ya. Semoga paham. Jadi diulang-ulang lagi lah. Dan tanyakan lewat WA misalnya kurang paham tentang apa yang Bapak jelaskan. Setelah itu ada tugas. Nah, cari 10 isim dan 10 PL di halaman 16 dan 17. Ya, buka halamannya. Buat tabel seperti di bawah ini dengan artinya. Kerjakan di buku latihan, tulis nama dan kelasnya. Lalu ya, dipoto lah, kirim lewat WA. Nah, ulah tabelnya kayak ini, isim PL. Ini contohnya. Ini kan 16. Nah, lihat. Tuh. Kita cari misalnya isimnya, misalnya apa yuk? Contohnya. Yang beralif lam dan bertanwin. Mana? Dan berartinya nama-nama gitu. Ya, misalnya Bapak nih dapat nih. Nah, al-mihnah. Al-mihnah kenapa jadi PL? Kenapa jadi isim? Karena ya, karena gitu. Karena apa ciri-ciri isim tadi? Iya, betul. Karena memakai alif lam. Jadi Mun sudah dapat. Oke. Kalau sudah dapat tadi, tulis saja lagi al-mihnah. Tulis seperti ini. Al-mihnah. Al-mihnah artinya al-mihnah artinya al-mihnah. Nah, ya. Al-mihnah itu artinya apa? Ya betul, profesi. Ya itu tulis. Ya. Kerjakan di buku catatan bisa. Ulah seperti ini, isimnya 10 buting, PL-nya 10 buting di halaman 16 dan 17. Oke. Ya, sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang bingung silahkan tanyakan lewat WA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.